الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nasa ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berzina seorang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah meminum khamr ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah pula orang yang merampok harta yang orang-orang melihatnya ia dalam keadaan beriman. Hadis ini mohon dijelaskan. Itu sudah cukup jelas. Orang yang berzina, saat dia berzina imannya hilang. Orang yang ngaku iman kepada Allah, saat dia melakukan satu perzinaan, perbuatan fahsya, saat itu imannya hilang, tidak ingat Allah lagi, tidak ingat bahwa zina itu larangan, dilaknat oleh Allah, dosanya besar. Itu tidak ingat lagi. Kenapa? Karena dorongan hawa nafsu untuk memenuhi hasrat seksualnya, sehingga dia pilih pintu yang haram, padahal dia ngaku sebagai orang yang beriman. Hamba Allah yang beriman, nek imane sodik, tentu terlintas dalam benaknya pun untuk berzina tidak mungkin, untuk mendekati zina saja tidak mungkin. Seorang hamba yang imannya sodik, imannya benar di hadapan Allah, tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah maupun Rasulnya. Nah, kok ini ada orang ngaku beriman kok berzina ya, saat dia melakukan itu sudah imannya hilang ya, dia tidak takut lagi dengan Allah, tidak percaya lagi dengan adanya neraka, pokoknya memburu seneng tok ya, berampung baru imannya kembali, baru dia ingat dosa, takut, kemudian mohon ampun kepada Allah. Begitu mohon ampun, besok ya, ketemu wanita cantik lagi, hilang lagi imannya, zina lagi. Nah, berarti ini dia coba-coba pada Allah, tobatnya kapoknya kapok lombok. Maka orang yang beriman itu tidak mungkin, orang yang imannya sodik di hadapan Allah, tidak mungkin terpikir dalam benaknya berzina, mencuri, merampok, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, saat dia berzina, imannya hilang. Saat dia mencuri, tahu itu larangan, namun dia ngeyel, tetap mencuri karena tergiur oleh kesenangan duniawi. Dia tetap korupsi karena tergiur dengan banyaknya harta, sekian miliar, sekian ratus miliar, bahkan sekian triliun. Nek kerja nganti genteyongan, wah, buat sampai mati orang nggak bakal dapat ratusan miliar, bertriliun. Tapi kalau korupsi, dia sejenak saja akan dapat. Dia ngerti bahwa korupsi ini dilarang betul oleh Allah, tidak peduli. Tidak peduli. Maka saat dia melakukan itu, imannya hilang. Dia lebih memilih hawa nafsunya daripada keimanannya kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini ya, maka imannya tidak sodik, dia kadzib imannya di hadapan Allah.
Orang yang imannya sodik tidak mungkin dengan keimanannya dia akan berzina. Terlintas dalam benaknya untuk mendekati zina saja tidak, karena tahu persis bahwa zina itu larangan Allah. La taqrabuz zina, larangan Allah. Tidak mungkin. Mencuri itu juga larangan agama. Ya kan tidak mungkin dia akan mencari cara rezeki dengan cara yang haram. Coba diingat itu Al-Baqarah 172. Surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Ya tak? Kalau dia imannya benar, tidak mungkin dia mencari sesuatu untuk dimakan, mencari rezeki dengan cara yang haram, itu tidak mungkin. Dia akan mencari rezeki Allah, rezeki di atas muka bumi ini dengan cara yang halal. Terlintas dalam benaknya untuk mencari dengan cara haram saja itu tidak mungkin. Terlintas dalam benaknya pun tidak mungkin, apalagi kok sampai dilakoni. Bukti bahwa orang yang imannya sodik di hadapan Allah, dia tidak terlintas untuk mencari rizki secara haram. Buktinya dalam ayat ini yang mana dibuka dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, tidak dicantumkan ayat halal. Kata halalnya tidak ada, langsung thayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya tak? Jadi kayak orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibat. Karena orang yang beriman itu sudah barang tentu, dia akan mencari rezeki secara halal. Sehingga kata halal tidak perlu Allah sebutkan dalam ayat ini, karena ini khusus bagi hamba Allah yang beriman. Orang beriman tidak pernah terlintas mencari rezeki kok dengan cara mencuri. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benak orang yang beriman betul di hadapan Allah untuk mencari rezeki secara haram. Maka kata halal tidak perlu Allah cantumkan dalam ayat ini. Karena orang yang beriman pasti akan mencari rezeki dari Allah dengan cara halal, sesulit apapun itu. Karena dia yakin, orang yang beriman itu yakin kepada Allah bahwa rezekinya itu anugerah dari Allah. Sehingga dia berusaha, dia bekerja hanya untuk memenuhi seruan Allah. Tujuan utamanya itu orang yang beriman. Tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan uang sehingga anak dan keluarganya bisa makan, bisa berpakaian, bisa nyandang, bisa punya tempat tinggal. Bukan hanya itu. Kalau tujuan kita bekerja hanya itu, maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pun juga bekerja. Mereka juga berangkat bahkan lebih pagi, buka tokonya lebih pagi. Di saat kita ba'da subuh masih nyambung tidur, mereka banyak yang sudah buka toko. Tujuannya biar keluarganya tercukupi kebutuhan hidupnya. Karena baginya kehidupan ya hanya di dunia ini. Kalau tujuan kita bekerja hanya sebatas mendapatkan uang, tujuan utama kita itu, lah nggak ada bedanya kita dengan mereka. Padahal kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman. Maka tujuan bekerja itu bukan hanya, ya, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan uang, tetapi untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasulullah. Tujuannya itu dulu, tujuan utamanya. Bismillah, pagi berangkat keluar dari rumah,
berangkat ke tempat kerja dimanapun, apapun bentuk pekerjaannya, yang penting halal. Bismillah, saya bekerja ini bukan untuk tujuan agar saya dapat uang sehingga anak istri saya bisa makan, bisa nyandang, bisa punya tempat tinggal, bukan itu. Tetapi tujuan saya karena saya ini sebagai hamba Allah yang beriman, tujuan saya bekerja yang utama untuk ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Kalau itu tujuan utama kita, maka berapapun yang Allah beri, hati akan syukur, hati akan qanaah. Ya, orang yang beriman beda rezekinya dengan manusia yang tidak beriman. Orang yang imannya sodik itu rezekinya didekatkan oleh Allah. Ma min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang kami anugerahkan kepadamu. Sehingga rezekinya didekatkan oleh Allah. Karena orang yang beriman, imannya sodik, sudah barang tentu dia mendahulukan akhirat, maka rezeki dunianya dijadikan oleh Allah dekat. Sehingga orang yang mendahulukan akhirat akan dikejar oleh dunianya. Beda kalau orang mendahulukan dunia, maka dia akan ditinggal oleh akhiratnya. Ya, dalam ayat ini, orang yang beriman itu tentu, nah, ini iman sodik loh ya, bukan iman di lisan tok, namun iman yang ada di dalam hati. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, janji Allah, Allah akan dekatkan rezekinya. Razaqnakum, itu berarti Allah dekatkan rezekinya. Mengapa? Karena orang yang beriman betul kepada Allah lebih mementingkan Allah daripada dunianya, lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Salah satu bentuk bahwa orang yang beriman mementingkan Allah dalam mencari rezeki tidak pernah terlintas dengan cara haram. Beda dengan manusia umumnya. Kalau manusia umumnya kadang halal, kadang haram, maka ditegaskan oleh Allah di Al-Baqarah 168 itu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, kan gitu. Itu cara mencari rezeki, ketetapan dari Allah, berlaku bagi semua manusia, entah iman, entah kafir, entah musyrik. Allah punya ketetapan. Kalau mencari rezeki, ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, cari rezeki yang halal lagi thayyib. Maka kata halalnya disebutkan karena itu berlaku untuk semua manusia. Karena manusia itu banyak yang masa bodoh, sing penting untuk duit, mbuh cara halal, mbuh cara haram, sing penting wujute duit iso tak kantongi, ndak peduli dari hasil ngerampok, dari hasil mencuri, dari hasil menjual tubuhnya, itu tidak peduli. Yang penting itu duit. Nah, karena itu berlaku untuk semua manusia, maka kata halalnya disebutkan. Dan tetapi kata rozaqnakumnya tidak ada di ayat itu 168. Jadi mutlak kalau semua manusia yang tanpa iman itu, semua manusia yang mencari rezeki tanpa iman, dia genteyongan, rekoso. Kenapa? Ya karena rezekinya tidak didekatkan oleh Allah. Nah, saat Allah bicara tentang cara pemerolehan rezeki bagi hambanya yang beriman, beda. Halalnya tidak disebutkan oleh Allah, karena hamba Allah yang imannya sodik, betul-betul beriman, tidak pernah terlintas dalam benaknya sedetik pun untuk mencari rezeki secara haram. Maka tidak penting lagi halal disebutkan di ayat ini, karena ini khusus bagi hamba Allah yang beriman. Dan usahanya ringan, Allah dekatkan rezekinya, ya, mengutamakan akhirat, maka rezeki dunianya dibuat oleh Allah mengejar dirinya.
didekatkan oleh Allah. Nah, ini bedanya. Namun ada orang yang ngaku iman, namun saat dihadapkan pada materi duniawi, meski dengan cara mencuri, merampok, menjual tubuh, perzinaan dan lain sebagainya, dia gadekan imannya, dia buang imannya untuk kepentingan duniawi. Nah, maka saat orang yang berzina, mencuri, merampok, sekalipun dia ngaku iman, namun imannya hilang. Ya, imannya hilang. Kalau dia tidak bertobat tobatan nasuha, maka dia akan rugi dunia akhirat, khasirat dunya, apa itu? Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sesungguhnya.